Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sahabat semua, para pejuang NIP yang akan menghadapi tes P3K guru honorer, khususnya guru PJOK. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan latihan soal P3K kompetensi teknis atau kompetensi profesional khusus guru PJOK, yaitu materi tentang kesehatan. Tentunya update ya soalnya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak latihan ataupun simulasi sehingga akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua, dan nanti ketika tes sahabat semua mudah-mudahan dipermudah dalam melaksanakan tesnya dan mendapatkan nilai yang tertinggi sehingga otomatis menjadi P3K pada tahun 2021 ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita langsung saja kepada soal berikut ini. Soal nomor 1. Zat tenaga terdiri dari unsur A. Karbohidrat, lemak, dan protein. B. Protein, mineral, dan air. C. Mineral, vitamin, dan air. D. Karbohidrat, mineral, dan air. E. Protein, lemak, dan air. Jawabannya A. Zat gizi yang menghasilkan tenaga adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Soal nomor 2. Zat pengatur dalam tubuh merupakan fungsi dari A. Air, B. Oksidan, C. Vitamin, D. Lemak, E. Mineral. Jawabannya A. Zat pengatur dalam tubuh merupakan fungsi air. Soal nomor 3. Penyakit degeneratif pada manusia sekarang ini banyak terjadi pada semua kalangan dan merupakan penyakit keturunan. Pencegahannya adalah dengan menjaga pola makan dan aktivitas fisik. Berikut ini yang termasuk aktivitas fisik yang terprogram untuk mencegah penyakit dan kesehatan adalah A. Jogging 1 minggu sekali. B. Renang 2 minggu sekali. C. Senam aerobik setiap hari. D. Bersepeda 2 minggu sekali. E. Jalan 3 minggu sekali. Jawabannya E. Aktivitas fisik yang terprogram untuk mencegah penyakit dan kesehatan adalah jalan 3 minggu sekali. Soal nomor 4. Salah satu komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan adalah A. Kelincahan, B. Koordinasi, C. Keseimbangan, D. Kecepatan, E. Daya tahan. Jawabannya E. Daya tahan adalah salah satu komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Soal nomor 5. Zat yang berkhasiat psikoaktif yang berpengaruh terhadap susunan syaraf pusat dan aktivitas mental disebut
A. Nafza, B. Kokain, C. Narkotika, D. Psikotropika, E. Heroin. Jawabannya D. Psikotropika adalah zat yang berkhasiat psikoaktif yang berpengaruh terhadap susunan saraf pusat dan aktivitas mental. Soal nomor 6. AIDS disebabkan oleh A. HIV, B. Influenza, C. Polio, D. Flu burung, E. COVID-19. Jawabannya A. AIDS disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Soal nomor 7. Berikut ini merupakan gejala minor penderita AIDS adalah A. Batuk menetap lebih dari 1 tahun, B. Demam, C. Dermatitis generalisata yang gagal, D. Adanya herpes zoster multisegmental, E. Infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita. Jawabannya A. Batuk kering yang tak kunjung sembuh. Soal nomor 8. Berikut ini merupakan organisasi kesehatan dunia PBB adalah A. WHO, B. UNESCO, C. UNICEF, D. IBRD, E. WTO. Jawabannya A. Organisasi Kesehatan Dunia adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO didirikan oleh PBB pada tanggal 7 April tahun 1948. Soal nomor 9. Efek samping dari narkotika bagi tubuh manusia adalah A. Menimbulkan rasa ngantuk, B. Nafsu makan bertambah, C. Tidak ada efek samping, D. Tergantung pemakainya, E. Kehilangan kesadaran tubuh. Jawabannya E. Efek samping dari narkotika bagi tubuh manusia adalah kehilangan kesadaran tubuh. Soal nomor 10. COVID-19 merupakan singkatan dari A. Coronavirus Disinfektan 2019, B. Coronavirus Disease 2019, C. Coronavirus Discovery 2019, D. Coronavirus Dislokasi 2019, E. Coronavirus Disabilitas 2019. Jawabannya B.
COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Soal nomor 11. COVID-19 pertama kali ditemukan di negara A. Italia, B. Indonesia, C. Cina, D. Belanda, E. Amerika. Jawabannya C. Negara yang pertama kali terkena virus corona atau COVID-19 yaitu di kota Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Sampai sekarang virus ini sudah menyebar hampir ke seluruh dunia. Soal nomor 12. Berikut ini tanda-tanda atau gejala seseorang terkonfirmasi COVID-19 kecuali A. Hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman, B. Sulit bernapas atau sesak napas, C. Suhu badan di atas 37,5 Celcius atau demam tinggi, D. Batuk ringan atau batuk kering, E. Sakit gigi. Jawabannya E. Berikut ini yang termasuk gejala seseorang yang terkonfirmasi COVID-19: hilangnya kemampuan indera penciuman dan perasa, sakit tenggorokan dan batuk kering, sesak napas, suhu tubuh di atas 37,5 Celcius atau demam tinggi, diare, terasa pusing atau sakit kepala, mata memerah. Soal nomor 13. Jika seseorang terkonfirmasi COVID-19, maka dia harus melakukan isolasi mandiri selama A. 14 hari, B. 30 hari, C. 60 hari, D. 90 hari, E. Seumur hidup. Jawabannya A. Jika seseorang terkonfirmasi COVID-19, maka dia harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Menurut Dewan Pakar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Abidin Syah Siregar mengungkapkan bahwa virus corona yang menular ke tubuh individu berpotensi bisa mati dengan sendirinya. Hal ini bisa terjadi jika sudah melalui 14 hari masa inkubasi virus yang menyebabkan COVID-19 itu. Soal nomor 14. Jangka waktu setelah terjadinya penularan sampai dengan timbulnya gejala disebut A. Inkubator, B. Penularan, C. Inkubasi, D. Infeksi, E. Terapi. Jawabannya C. Masa inkubasi adalah selang waktu yang berlangsung antara pajanan terhadap patogen hingga gejala-gejala pertama kali muncul. Sehubungan dengan penyakit menular, masa inkubasi merupakan waktu yang diperlukan oleh patogen untuk berlipat ganda hingga dapat menimbulkan gejala pada inangnya. Soal nomor 15. Berjalan hampir 2 tahun, virus corona atau COVID-19 mengalami mutasi dan menimbulkan ragam varian baru. Berikut ini beberapa varian COVID-19, kecuali A. Varian Alpha, B. Varian Beta, C. Varian Delta, D. Varian Kappa, E. Varian Giga. Jawabannya E.
hasil dari penelitian para ahli virus, serta ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini, WHO sudah menemukan dan merilis nama-nama virus corona yang sudah terdeteksi di sejumlah negara. Berbagai macam varian atau istilah sebutan lain virus corona diantaranya varian alpha kode B117, varian beta dengan kode B1351, varian delta kode B16172, varian kappa kode B16171, dan varian lainnya. Soal nomor 16. Di bawah ini adalah syarat-syarat makanan yang baik bagi kesehatan, kecuali A. higienis, B. bergizi, C. mengenyangkan, D. bervitamin, E. cukup mengandung air. Jawabannya C. Syarat makanan yang baik bagi kesehatan diantaranya higienis, bervitamin, mudah dicerna, bermineral, dan cukup kandungan airnya, tidak harus mengenyangkan. Soal nomor 17. Dampak negatif pergaulan bebas, kecuali A. hilangnya semangat belajar dan cenderung malas dan menyukai hal-hal yang melanggar norma sosial. B. suramnya masa depan akibat terjerumus dunia kelam, misalnya kecanduan narkoba atau tindak kriminal dan sebagainya. C. dijauhi masyarakat akibat perilaku yang tidak sesuai dengan nilai atau norma sosial yang berlaku. D. tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang. E. berpotensi terserang penyakit jantung. Jawabannya E. Pergaulan bebas memiliki beberapa dampak negatif, diantaranya prestasi di sekolah semakin menurun karena malas belajar, dicap jelek oleh masyarakat atau dijauhi masyarakat akibat perilaku yang menyimpang dari nilai atau norma sosial yang berlaku, kehamilan di luar nikah, dan penyakit kelamin akibat sering melakukan seks bebas, terjerumus pada miras dan narkoba, timbul masalah dengan keluarga, dan berdosa. Soal nomor 18. Ada beberapa jenis vaksin COVID-19 yang sudah disetujui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kecuali A. vaksin Sinovac, B. vaksin AstraZeneca, C. vaksin Sinopharm, D. vaksin Moderna, E. vaksin polio. Jawabannya E. Dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor sekian telah ditetapkan sejumlah vaksin COVID-19 yang akan beredar di Indonesia, diantaranya vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, vaksin Sinopharm, vaksin Moderna, vaksin Novavax, dan vaksin merah putih Bio Farma. Soal nomor 19. Tujuan pemberian vaksin pada tubuh manusia adalah A. tubuh menjadi kuat, B. tubuh menjadi lemah, C. untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh dari penyakit tertentu, D. tubuh menjadi langsing, E. tubuh menjadi gemuk. Jawabannya C. Fungsi atau tujuan pemberian vaksin pada tubuh manusia yaitu untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh manusia dari penyakit atau virus tertentu. Soal nomor 20. Berikut ini adalah beberapa fungsi sistem imun pada tubuh manusia, kecuali A. meningkatkan kekebalan tubuh,
mendeteksi benda asing, virus atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh. C. Melewati serangan kuman yang masuk ke dalam tubuh. D. Melawan serangan virus yang masuk ke dalam tubuh. E. Menurunkan kekebalan tubuh. Jawabannya E. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh memiliki fungsi sangat sentral dalam pertahanan tubuh manusia. Tanpa sistem imun, tubuh akan rentan terkena serangan kuman, parasit, atau virus. Sistem imun jugalah yang berperan melawan serangan berbagai jenis patogen, sehingga tubuh kita akan tetap pada kondisi yang sehat. Semoga bermanfaat, selamat berlatih, dan semoga sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.